rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada beberapa dalil yang telah lalu, ketika mengungkapkan awal-awal disyariatkan saum bagi setiap umat yang berkelanjutan berlaku sampai umat yang terakhir kemudian diberlakukan syariat baru bagi umat yang paling akhir. Yang mana yang dimaksud kutiba alaikumusiyam itu? Pada ayat berikutnya di sini dikatakan ayyaman ma'dudah, yaitu beberapa hari yang tertentu. Maka hari ini nanti akan tergantung kepada pribadi-pribadi ketika dia berada pada bulan Ramadan. Pertama, ada orang yang sehat berada di tempat sendiri, ada orang yang sakit di tempat sendiri, ada orang yang sehat sedang dalam safar, kemudian ada orang yang sakit di tempat sendiri dan tidak bisa saum, kemudian justru ada juga orang yang bila saum jadi sakit. Tentu hal ini akan berbeda akibat-akibat hukum yang berhubungan dengan saum itu. Makanya pada ayat ini diungkapkan, pertama, faman kana minkum maridon, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit. Ini tidak disebutkan di mana sakitnya itu. Apakah di tempat sendiri? Apakah sedang dalam perjalanan? Yang pokok dia itu dalam keadaan sakit. Au ala safarin, atau dalam keadaan safar. Apakah dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit? Tidak dijelaskan. Pokoknya dia sedang dalam keadaan safar. Pada dua ungkapan dan sabar, mana yang disebut sakit, yang disebut sabar itu? Makanya ada batasan-batasan yang berhubungan dengan kaidah hukum. Apabila ada satu ungkapan tanpa ada batasan dan penjelasan, baik secara syarak ataupun menurut hukum kebiasaan atau menurut ilmu bahasa,
maka yang seperti itu dikembalikan kepada hukum kewajaran. Seperti sakit, tidak disebutkan sakit yang seperti apa yang boleh berbuka puasa itu. Pokoknya sakit. Makanya nanti dikembalikan ke hukum kewajaran. Yang kedua, sabar. Sabar pun tidak ada batasan dalam agama. Nah, makanya nanti ada dua kemungkinan, dua keadaan dialami oleh seseorang. Ya, dia marid, kemudian dia pun dalam keadaan sabar. Maka bagi orang yang seperti itu, apabila dia berbuka puasa, sebab kalau sepintas lalu ayat ini seolah-olah langsung, bila ada di antara kamu yang sakit atau sedang dalam perjalanan, fa'idatu min ayamin ukhar, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan meskipun dia puasa. Nah, kalau sepintas lalu, maka di sini menunjukkan ada lafaz yang tidak disebut karena sudah dimaklumi. Jadi bila sakit kemudian berbuka puasa, bila sabar kemudian berbuka puasa, maka dia wajib mengganti berapa hari puasa yang dia tinggalkan selama sakit atau selama sabar itu. Kemudian yang berhubungan dengan sabar pun, sabar yang seperti apa? Karena nanti ada sabar ternyata mengandung unsur-unsur maksiat. Ada sabar mengandung unsur maksiat. Ada bangsa itu keluar kota. Kemudian sebelum mencuri dia sholat dulu. Siangnya dia sahur. Tetapi karena sedang bulan Ramadan, apakah dia boleh itu tidak sahur karena sedang sabar? Bolehkah dia melakukan qashar sholat dan menjamak sholat karena sedang sabar? Nah, sabar yang seperti ini tidak berlaku. Jadi dikatakan dalam kaidah bahwa keringanan-keringanan hukum yang biasa disebut rukhsah itu la tunatu bil ma'asi, tidak dihubungkan dengan perbuatan maksiat. Jadi bagi pencuri yang sedang ada di luar kota tidak berlaku itu qashar dan jamak sholat itu. Atau ada pemuda hari Ahad bulan Ramadan itu, dia keluar kota mawa kabogohna itu, boleh buka puasa? Tidak boleh, karena dia sedang melakukan maksiat. Dan tidak berlaku pula rukhsah-rukhsah yang lainnya. Nah, di sini barangkali menunjukkan bahwa keringanan hukum itu tidak berlaku secara mutlak, tetapi bila rukhsah keringanan hukum itu berlakunya dalam ketaatan. Kemudian seperti yang telah kita maklumi bahwa satu perbuatan itu tidak akan terlepas muktarinin, disertai dengan niat. Kita ambil contoh, orang pergi keluar kota,
Pada asalnya orang yang sedang safar itu boleh berbuka puasa, boleh tidak melakukan saum dalam perjalanan. Namun demikian, tinggal bertanya dalam dirinya, apakah dia keluar kota itu untuk safar, atau dia keluar kota itu untuk buka puasa dalam safar. Ini berbeda hukumnya. Ada pengantin anyar itu 2 hari mau puasa, dia nikah. Kemudian jalan-jalan keluar kota pada bulan Ramadan. Pada asalnya orang yang sedang safar boleh berbuka puasa. Tetapi tentu di sini akan ada niat yang menyertainya. Ini mau buka puasa dalam safar atau mau safar dengan berbuka puasa? Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya itu mau berbuka puasa haram gitu. Tetapi kalau niatnya safar boleh gitu. Nah di sini makanya pengertian niat itu. Jadi beda antara niat dengan tabyid yang telah kita bahas. Sedangkan wa 'alal ladzina yutiquna, bagi orang yang berat, artinya dia itu bisa saum tetapi berat untuk melaksanakan saum itu. Barangkali ini kena kepada batasan, ada orang yang saum kemudian akibatnya sakit. Kemudian ada juga orang yang sakit tidak bisa saum. Seperti pekerja-pekerja berat, kalau dia tidak saum pada bulan Ramadan, kira-kiranya kapan dia akan mengqadha saumnya itu? Nah ini yang dimaksud dengan yutiqunahu itu. Dia mampu saum, tetapi berakibatnya akan berat apabila dilaksanakan. Maka bagi orang yang seperti ini, fidyatun ta'amu miskin, maka wajib dia membayar fidyah. Yang mana membayar fidyah itu? Ta'amu miskin, yaitu memberi makan kepada yang miskin. Hanya nanti akan timbul lagi masalah. Bagaimana? Kan rata-rata itu kuli yang berat itu orang miskin itu. Kapan dia membayar fidyahnya? Nah ini kan pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Hanya kasusnya bukan masalah tidak puasa karena bekerja. Tetapi kasusnya itu kecelakaan pada waktu bulan Ramadan. Ya Rasulullah, halaktu, kata Rasulullah, saya celaka. Wa ma'ahlakaka, apa yang menyebabkan kamu celaka? Waqatu alam ro'ati, saya tijalike gitu. Saya terpeleset kepada istri saya. Sejauh itu menggunakan bahasa yang tinggi. Jadi kalau lempeng nama saya, pokoknya saya itu melakukan hubungan badan dengan istri saya. Kata Rasulullah, kamu harus saum 2 bulan terus-menerus. Rasulullah jangan 2 bulan, 1 bulan juga, baru 1 hari kan sudah batal. Kalau begitu memerdekakan hamba saya, dari mana? Kalau begitu kamu harus memberi makan kepada 60 miskin. Dari mana? Kebetulan ada yang mengirim makanan kepada Rasulullah.
Kata Rasul, nih bawa makanan ini, bagikan untuk fidyah kamu. Kepada siapa ya Rasulullah? Saya harus membagikan makanan ini kepada orang yang paling miskin di kampung. Di kampung kami tidak ada yang lebih miskin daripada saya gitu. Ya, kamu makan saja oleh kamu sekeluarga. Nah, jadi di sini pun menunjukkan kalau pada satu saat ada pekerja berat itu, kuli itu, kemudian tidak saum, dia boleh, tetapi dengan catatan membayar fidyah. Hanya kepada siapa membayar fidyah itu? Kalau ternyata dia juga berhak untuk menerima fidyah. Ya. Jadi menunjukkan hakikatnya agama itu ringan, tidak berat. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun. Nah, ini hubungannya dengan fidyah. Katakanlah setiap hari fidyah itu cukup kepada seorang miskin sesuai dengan makanan yang biasa dia makan itu. Jadi kalau sehari makan itu 3 kali, maka sejumlah itu pula membayar fidyah karena puasa yang dia tinggalkan. Tetapi, tatawwa dia membayar itu lebih. Katakanlah dia harus membayar itu 10 rupiah sehari. Kemudian dia membayar itu 15 rupiah. Nah, yang 5 rupiahnya itu termasuk tatawwu. Barangkali ini kalau dalam sholat saum sunat itu. Saum wajibnya dia laksanakan. Tetapi yang lebihnya itu tatawwu. Biasa juga dalam bahasa itu disebutkan ihsan itu. Dikatakan ihsan. Tetapi meskipun demikian, wa antasumu khairul lakum, namun tetap saum itu adalah khairun, lebih baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Nah, di sini barangkali dikatakan dengan ungkapan khairun. Nah, itu. Jadi katakan bahwa tetap saum itu lebih barokah daripada hanya sekedar membayar makanan sejumlah yang dia tinggalkan daripada saum itu. Sehubungan dengan ayat di atas, nah di sini ada beberapa penjelasan. Man shoma Ramadan, barang siapa yang saum Ramadan, wa huwa maridun au musafirun, padahal dia sedang sakit atau dalam safar. Jadi dalam arti bahwa yang sakit bila melakukan saum dan tidak menambah kemadharatan karena saum itu tidak jadi masalah. Kenapa? Tadi dikatakan bahwa berbuka saum itu boleh. Pada asalnya kan wajib. Jadi boleh itu yang wajib itu. Itu yang dimaksud dengan rukhsah itu. Ada orang yang sulit mengerjakan perintah. Tetapi ada juga yang tidak sulit mengerjakan perintah. Itu tergantung orangnya. Nah, bagaimana orang yang sakit atau yang safar, dia tetap melaksanakan saum, faqad addal fardhah, maka sungguh dia telah melaksanakan kewajiban itu. Nah, makanya kenapa apabila seperti orang umroh pada bulan Ramadan,
Rasulullah kan mengatakan bahwa al-umratu fi Ramadana, umroh pada bulan Ramadan itu ta'dilu hijjatan. Itu nilainya sama dengan haji. Nah, tentu dalam hal ini dilihat dari segi permodalan. Kenapa? Pertama, modal fisik. Kedua, modal harta. Ternyata bahwa melakukan saum, melakukan umroh pada bulan saum itu nilainya lebih. Seperti kita melakukan sholat pada bulan Ramadan, itu nilainya kan lebih. Yang saum seperti yang sunat itu. Maka demikian pula kenapa umroh itu yang hukumnya sunat dikatakan ta'dilu hijjatan, seperti senilai dengan haji. Itulah barangkali yang dimaksud oleh Siti Aisyah kepada kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, innamal a'malu bi qadrin nasobi. Amal itu tergantung kepada modal melaksanakannya. Nah, waman aftara, baik yang marid atau yang musafir, jika dia berbuka maka wajib atas dia itu adalah apa? Mengqadha pada hari-hari selain bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, annahum kanu yusafiruna ma'an nabi, bahwasanya mereka, maksudnya para sahabat, melakukan safar bersama Nabi. Minhumul muftiru, di antara mereka ada yang berbuka, wa minhumus shaimu, dan di antara mereka pun ada yang tetap saum. Nah, itu. Ternyata la yu'ibu ahadun alal akhar, seseorang tidak menganggap aib atas yang lainnya. Jadi yang saum tidak menganggap aib kepada yang tidak saum. Kemudian yang tidak saum juga tidak mengangkat, oh ini mah sombong dalam safar saum. Kenapa? Dua-duanya benar. Tetapi pada suatu saat lebih baik berbuka. Kalau dalam satu saat itu daripada saum, maka berbuka lebih baik. Hal ini sebagaimana pada riwayat di bawah. Rawa Ahmadu wa Muslimun, Ahmad dan Muslim meriwayatkan an Abi Sa'idin dari Abi Sa'id. Qala, dia berkata, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami safar bersama Rasulullah ila Makkah, ke Mekah. Wa nahnu siyamun, dan kami saum. Maksudnya dalam perjalanan itu masih melakukan saum. Panazama manzilan, kemudian singgah di satu persinggahan. Faqala Rasulullah bersabda, innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwa lakum. Sungguh kamu telah dekat dari musuh kamu, maka berbuka lebih kuat bagi kamu. Nah, di sini barangkali dalam satu saat berbuka lebih baik. Karena kenapa? Akan menghadapi peperangan itu. Akan menghadapi peperangan. Bahkan pada satu saat Rasulullah mewajibkan buka. Satu saat bukan menganjurkan lagi, tetapi mewajibkan berbuka saum kepada yang musafir.
Nah, tentu musafir yang bagaimana? Waktu itu Rasulullah menganjurkan, ayo kalian buka. Tetapi masih ada sahabat yang memaksakan diri. Ini disebutnya takalluf. Memaksakan diri takalluf. Sampai merangkak orang itu. Jadi sampai merangkak sudah tidak bisa berjalan, masih memaksakan saum. Padahal waktu itu Rasulullah memberi contoh, minum sambil berdiri. Nah, di sini menunjukkan, bukankah minum sambil berdiri itu dilarang? Betul, tapi berdiri yang bagaimana? Ketika Rasulullah melakukan minum sambil berdiri, menunjukkan bahwa yang dimaksud itu adalah sambil berjalan. Berjalan itu kan berdiri, tapi berdirimu belum tentu. Itu barangkali la tasrob ko iman itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Kamu jangan minum sambil berdiri, maksudnya kamu jangan minum sambil berjalan, kamu berlari gitu. Nah, ketika Rasulullah memberi contoh minum sambil berdiri, ini ada sahabat-sahabat yang masih memaksakan diri. Waktu itulah Rasulullah dengan suara yang lantang mengatakan, ulaikal usol. Itulah orang-orang yang durhaka. Jadi kenapa Rasulullah sampai marah sedemikian rupa kepada orang yang sedang ibadah? Rasul mengatakan itulah orang-orang yang durhaka. Karena memaksakan diri, takallufnya, padahal Rasulullah sudah menganjurkan. Nah, jadi dari beberapa hal Rasul mengatakan demikian. Pertama, dari takallufnya. Yang kedua adalah tidak mengikuti perintah Rasul. Siapa yang dimaksud yutikunahu itu? Apakah hanya sekedar kuli dan pekerja yang berat? Nah, di sini dikatakan waladina yutikunahu. Kurang nunnya itu. Yang berat mengerjakan saum itu ialah humus suyukud du'afa'u, kakek-kakek yang lemah. Jadi artinya kalau kakek-kakek yang tidak lemah itu tetap pada asalnya wajib saum. Tetapi bagi mereka yang lemah, yang akan menimbulkan madarat apabila melakukan saum, silahkan berbuka, yaitu dengan membayar fidyah. Kemudian wal hublat wal mutim, yang hamil, yang menyusui, dan yang menyusui, idza khawfata ala waladehim, apabila mengkhawatirkan atas anaknya. Jadi katakanlah yang hamilnya sendiri kalau saum tidak jadi masalah, tapi bayi yang dikandungnya akan timbul masalah, maka boleh ibunya berbuka. Dan ini tidak mengkodok karena bukan marid, bukan sakit, tetapi dia harus membayar fidyah. Kemudian yang menyusui dia bisa saum, ibunya tidak jadi masalah. Tapi kalau ibunya saum, nah anaknya yang sedang menyusui akan mengalami kemudaratan. Nah, barangkali ini pun sama, mereka itu dikenakan fidyah. Faqul haula'i, mereka itu berbuka, yuftiruna wa alaihim al-fidyatu, dan mereka wajib untuk membayar fidyah,
Wahiyat to'amu miskin, yaitu memberi makan kepada orang miskin, min awsati mayut imuna minhu ahlihim. Itu sineger tengah, itu pertengahan yang biasa mereka berikan kepada keluarganya. Antuli yaumin yuftirun, itu adalah setiap kali mereka berbuka. Jadi kalau bukanya 7 kali, ya 7 kali memberi makannya itu. Nah, kalau 1 bulan, ya 1 bulan. Nanti akan timbul masalah. Bagaimana kalau perempuan yang sedang nifas, sedang dalam keadaan nifas, masa melahirkan? Kan di sini akan terjadi, ya dia masih dalam keadaan nifas dan dia pun menyusui. Apakah yang nifas itu wajib qada, sedang yang menyusui itu kalau berbuka wajib fid? Mana yang harus diambil itu? Maka tentu mana yang pokoknya? Yang pokoknya adalah nifas itu. Yang pokoknya nifas. Makanya perempuan dalam keadaan nifas, maka dia wajib qada. Bila sudah berhenti masa nifasnya, diganti dengan masa menyusui. Jadi tinggal dihitung saja berapa hari dia nifas, berapa hari dia menyusui selanjutnya. Sedangkan untuk wanita yang haid sudah jelas, wanita yang haid haram saum, tetapi dia wajib qada. Haram saum tapi wajib qada. Seperti wanita yang nifas pun dia haram saum tapi wajib qada. Barangkali itulah beberapa perkara lanjutan dari ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah yang berhubungan dengan masalah pekerjaan saum. Insyaallah nanti kita sambung lagi pada ayat-ayat berikutnya. Aku lupa ya hadza wa astaghfirullah li wa lakum.